Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Waidatur Rahma dengan NRP 50172411004. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear untuk resistivitas dan versus kedalaman. Nah, jadi yang pertama itu untuk section pertama kita itu define dulu library yang digunakan itu apa saja. Jadi di sini ada 4 library yang digunakan. Kemudian setelah itu eh, untuk section selanjutnya itu kita harus membaca dulu untuk path dari filenya karena di sini saya tidak menuliskan filenya satu-satu melainkan menggunakan Excel untuk tempat filenya, maka harus dimasukkan path dari si datanya itu di mana agar terbaca oleh Python. Kemudian setelah itu ada argumen set tanda semikolon menandakan bahwa dalam datanya itu yang memisahkan antara data satu dengan yang lainnya itu merupakan semikolon dan bukan koma. Nah, hasilnya nanti itu disimpan dalam data frame. Selanjutnya itu ada df head 10 itu menunjukkan 10 baris data pertama untuk data mentah. Kemudian untuk df types itu menampilkan tipe data setiap kolomnya itu apa, string, float, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk yang is null itu dia itu menghitung seberapa banyak nilai kosong yang ada di data itu karena data yang hilang itu nantinya bisa mempengaruhi eh, untuk analisis statistik. Nah, kemudian setelah itu memastikan bahwa di bagian selanjutnya itu ada numerik kolom. Numerik kolom itu memastikan bahwa datanya itu benar-benar tipe data numerik. Nah, bukan data string karena mencegah kalau data itu terbaca sebagai teks karena ada karakter aneh seperti ada spasi, ada koma, ada huruf atau yang lain-lain. Kemudian df drop, nah itu digunakan untuk eh, menghilangkan si kolom kosong tadi karena ya baris tidak lengkap itu bisa mengganggu analisis statistik. Kemudian selanjutnya itu print di bawah ini untuk mengecek hasil yang after cleaning itu mengetahui banyak baris data yang telah dibersihkan itu ada berapa, kemudian data tipenya apa dan eh, untuk yang describe itu menampilkan statistik ringan dari datanya. Jadi di datanya itu ini tampilannya. Jadi ini untuk yang head 10, kemudian ini untuk yang after cleaning itu ada 12.629 data. Kemudian untuk descriptnya ini ada analisis ringan dari datanya. Kemudian setelah itu kita itu ingin mengetahui bagaimana plottingan datanya itu di grafik. Nah, jadi itu plottingan grafik seperti biasa itu ukurannya itu 8 kali 6. Sumbu X itu adalah kedalaman, sumbu R itu resistivitas. Nah, Y-scale itu membuat sumbu Y itu jadi logaritmik karena resistivitas itu seringnya memiliki nilai rentang yang besar. Nah, untuk sumbu X-nya itu tetap linier. Kita juga gunakan invert X-axis itu untuk membalik sumbu X. Jadi, kedalamannya makin ke bawah itu semakin tinggi karena konvensi umumnya dalam geologi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu eh, untuk bagian section yang ini itu merupakan persiapan untuk melakukan regresi linier. Nah, jadi yang NP-array itu karena tadi bentuk datanya itu adalah data frame, maka diubah dulu menjadi array. Nah, kenapa dilakukan? Karena array itu lebih efisien dan cepat untuk operasi matematis daripada series. Nah, kenapa juga dilakukan? Karena pemodelan, banyak algoritma pemodelan, misalnya itu Skitchler, dia itu mengharuskan input yang dimasukkan itu dalam bentuk array, bukan data frame. Nah, kemudian untuk print dan lain-lain itu menampilkan isi X dan Y. Kemudian untuk reshape, dia itu mengubah dari data yang tadinya satu dimensi itu menjadi dua dimensi. Jadinya eh, X-nya itu menjadi dua dimensi. Nah, kemudian untuk skalen itu
merupakan fungsi yang digunakan dari eh, library Skitchit. Jadi linear regression itu kelas model regresi linear dari library Skitchit. Nah, rumusnya itu menggunakan rumus garis lurus yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana A itu slope-nya dan B itu intercept-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus plotting data yang ada regresi linearnya. Jadi ini merupakan eh, section plottingan untuk data resistivitas dan yang ada regresi linearnya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa data sebenarnya itu yang warna biru dan data yang dan garis yang warna merah itu merupakan garis regresi linearnya. Nah, kemudian selanjutnya kita itu harus mengetahui seberapa besar slope dan intercept dari data tersebut. Slope itu menunjukkan seberapa besar si RS itu naik atau turun saat kedalamannya bertambah. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa si interceptnya itu ada di angka minus 2265,24 dan si slope-nya itu ada di 2,58. Kemudian ini kita baru membuat model prediksi dari X kedalaman sesungguhnya si data resistitivitas. Jadi datanya itu yang kedalaman itu kita pakai sebagai data acuan untuk membuat eh, prediksi dari resistivitas. Nah, kemudian selanjutnya kita itu tampilkan hasil datanya itu seperti apa. Nah, ini hasil dari prediksinya. Jadi ini kedalaman asli dari data, sedangkan ini prediksi yang dihasilkan eh, dari model yang sudah kita training. Kemudian setelah itu untuk yang terakhir itu untuk digunakan untuk menampilkan perhitungan regresi linear secara manual memakai matriks desain G. Nah, jadi itu adalah komponen-komponennya yang Y pretest itu diubah dulu menjadi NP-array, kemudian dimensinya itu diubah menjadi 2D dulu, kemudian datanya itu disimpan di Landes sejumlah eh, seluruh data Y pretest itu, kemudian membuat dua matriks kosong dengan dua kolom yang isinya itu nanti ada intercept dan nilai kedua itu nilai fitur kedalaman. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya nantinya itu akan dihitung selanjutnya itu nanti akan dihitung menggunakan rumus perhitungan model inversi ini. Nah, bisa dilihat bahwa antara intercept model prediksi dan intercept dari data sesungguhnya itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Beberapa angka di depan koma itu besarnya sama, namun ketika di belakang koma itu ada beberapa angka yang besarnya berbeda, tapi eh, besarnya itu perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian setelah itu untuk penjelasan grafiknya, jadi yang pertama itu tadi ada grafik visualisasi untuk resistivitas versus kedalaman. Nah, jadi sumbu horizontalnya itu merupakan kedalaman dalam satuan meter. Nilainya itu menurun dari kiri ke kanan. Nah, jadi semakin ke kanan itu semakin dangkal. Kemudian untuk sumbu vertikalnya itu menggunakan skala logaritmik log 10. Jadi jaraknya itu kelipatan 10. Nah, pola umumnya itu, jadi resistivitasnya itu ada yang tinggi di bagian dalam, jadi lebih ke kiri itu lebih dalam. Artinya lapisan batuan yang di dalam itu dia mengandung bahan atau litologinya itu lebih resisten terhadap aliran listrik. Kemungkinan batuannya itu merupakan batuan beku, batuan yang kering, ataupun batuan yang bentuknya masif. Nah, kemudian ada pola juga bahwa resistivitas semakin ke kanan itu semakin rendah, menandakan bahwa tipe batuan atau tipe perlapisan yang ada di daerah yang dangkal itu dia eh, cenderung lebih tidak resisten daripada batuan yang ada di kedalaman dalam.
Nah, ini bisa menandakan bahwa komponen batuannya itu disusun atas batuan yang lebih poros, banyak mengandung mineral konduktif ataupun mengandung jenuh air. Kemudian fluktuasi dari titik-titiknya itu menunjukkan bahwa dari data yang diambil ini ada heterogenitas litologi dari lapisan batuan yang berubah-ubah jenisnya. Jadi di tiap lapisan-lapisan itu fluktuasinya itu eh, sangat terlihat bahwa lapisan satu dan lapisan lainnya itu bisa memiliki litologi batuan yang berbeda. Kemudian untuk yang model regresi linier sama seperti yang visualisasi bahwa sumbu X-nya itu merupakan kedalaman dan sumbu Y-nya itu adalah vertikal. Nah, titik biru itu merupakan data yang aktual, sedangkan garis merahnya itu merupakan regresi linear. Nah, dari regresi linear yang dilakukan itu menunjukkan bahwa si data resistivitas versus kedalaman ini eh, tidak terlalu linier. Nah, garis merah ini artinya itu dia itu hanya bisa digunakan untuk menggambarkan tren umum, bukan hubungan pasti tiap titik. Jadi dia itu tidak bisa menggambarkan bahwa litologi ini atau titik ini berhubungan dengan titik ini. Hanya bisa menggambarkan tren pada tiap kedalaman itu seperti apa. Nah, artinya untuk pembacaannya sendiri, kemiringan negatif menurun ke kanan itu menandakan bahwa semakin dalam, maka resistivitasnya itu menurun. Nah, ini memberikan gambaran bahwa batuan di kedalaman yang besar itu cenderung lebih konduktif atau lebih rendah resistivitasnya dibandingkan lapisan dangkal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.